Shalom. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amelia Nenggolan. Perkenalkan, nama saya Binti Dinta Lumban Tobing. Perkenalkan, nama saya Adi Irmas Memora. Perkenalkan, nama saya Anaria Silaban. Perkenalkan, nama saya Cintia Rolina Simbolon. Baik, kami akan mempresentasikannya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran, perlu diketahui apa itu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan merupakan menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan mendatang, dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang diterima dan akan digunakan dalam penyelesaian. Konvans tahun 1972 menjelaskan, perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absa dan bernilai yang di dalamnya mencakup elemen-elemen seperti berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Yang kedua, spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan. Ketiga, identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan. Yang keempat, sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Yang kelima, identifikasi strategi alternatif yang mungkin dan alat atau tools untuk melengkapi tiap persyaratan dalam mencapai kebutuhan, termasuk di dalamnya merinci keuntungan dan kerugian tiap strategi dan alat yang dipakai. Niwan sebagaimana dikutip Majid tahun 2005 nomor 15 menjelaskan, perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Robbins tahun 1982 nomor 128 juga menjelaskan, perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Definisi ini mengasumsikan bahwa perubahan selalu terjadi dan untuk itu maka perlu diantisipasi agar perubahan itu berimbang selanjutnya. Menurut Terry sebagaimana dikutip Majid tahun 2005 nomor 16, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan ini mencakup kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa yang akan mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Bang Hart dan Tur dalam masjid pada tahun 2015 nomor 16. Selanjutnya menurut Eli sebagaimana dikutip Sanjaya pada tahun 2013 nomor 24 menjelaskan perencanaan bahwa dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkannya. Menurut Sanjaya pada tahun 2013 nomor 23 menjelaskan perencanaan dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika merencanakan, maka pola pikir diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan konteks pembelajaran sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan. Masjid 2005 nomor 17. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa perencanaan memiliki 4 unsur tersebut, yaitu yang pertama adanya tujuan yang harus dicapai, yang kedua adanya strategi untuk mencapai tujuan, yang ketiga sumber daya yang dapat mendukung implementasi setiap keputusan. Tujuannya merupakan arah yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka tujuan itu perlu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Dengan adanya sasaran yang jelas, maka ada target yang harus dicapai. Target itu
Target itulah yang selanjutnya menjadi fokus dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pembelajaran sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dan dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Jones dalam Masjid 2005 nomor 16. Pembelajaran berkenaan dengan kegiatan bagaimana guru mengajar serta bagaimana siswa belajar. Dalam hal ini, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang disadari dan direncanakan menyangkut 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ibrahim dan Syahodin 2010 nomor 50. Selanjutnya menurut Sujana 2002 nomor 36, pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa merupakan langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diterapkan. Gage sebagaimana dikutip Suparman 2012 nomor 9 menjelaskan, pelajaran adalah peran yang dilakukan pengajar dalam memfasilitasi terjadinya proses dan hasil belajar pada diri peserta didik. Sementara itu, Joyce dan Wells 1980 nomor 1 memaparkan pembelajaran dalam proses bersama antara pengajar dan peserta didik menciptakan lingkungan termasuk serangkai tata nilai dan keyakinan yang dianggap penting untuk menyatukan pandangan tentang realitas kehidupan. Dan berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan pembelajaran atau on the weeks itu tidak lain ialah salah satu bagian dari pendidikan. Jelasnya, pembelajaran tidak lain ialah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau pengetahuan secara kecakapan. Sementara itu, Hamalik memberikan makna terhadap pembelajaran adalah interaksi belajar dan belajar yang berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa, di mana antara keduanya terdapat hubungan atau komunikasi interaksi atau guru mengajar di suatu pihak dan siswa belajar di pihak lain. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, kita perlu mengetahui tujuan dari terselenggaranya kegiatan tersebut untuk memudahkan langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya. Begitu pula saat kita ingin menyusun rencana pembelajaran sebagai seorang guru, kita perlu menyusun dan merumuskan tujuan khusus dari pembelajaran yang ingin disampaikan. Menurut Bloom, terdapat 3 aspek penting yang bisa dijadikan rujukan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama aspek kognitif. Pada aspek ini, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada penguasaan pengetahuan dan informasi terkait data dan fakta, konsep generalisasi, serta prinsip yang dimiliki siswa. Yang kedua, aspek afektif. Aspek ini berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang. Dalam hal ini, siswa terhadap suatu hal dan perkembangan mental yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga, aspek psikomotor. Aspek ini menggambarkan kemampuan dan keterampilan siswa yang bisa dilihat dari unjuk kerja yang dikemas dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Yang kedua, memiliki pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Belajar bukan hanya tentang hadirnya siswa di kelas, melakukan kegiatan mendengar penjelasan, mencatat, dan menghafal konsep yang diberikan. Namun lebih dari itu, belajar merupakan sebuah pengalaman yang akan dirasakan siswa, sehingga kegiatan yang ada di dalamnya haruslah mampu menstimulasi siswa untuk berpikir aktif dan kreatif. Belajar juga seharusnya mampu memberikan kesempatan siswa untuk menemukan masalah dan memecahkannya, baik secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu hal penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sebagai guru, kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan individu maupun kelompok. Pendekatan individu dilakukan oleh seorang siswa secara mandiri dengan menggunakan bahan ajar yang sudah dirancang sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Sedangkan pendekatan kelompok dilakukan secara berkelompok baik dalam lingkungan kecil maupun besar. 4. Menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satunya sumber belajar yang bisa melengkapi proses pembelajaran adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah guru atau tenaga pengajar lainnya. Guru berperan sebagai fasilitator sekaligus pengelola pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar, menyelenggarakan
kepada siswa. Untuk itu, guru perlu selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan karakter, zaman, dan siswa yang diajarkan. 5. Menentukan alat dan bahan untuk belajar. Selain guru sebagai sumber belajar, siswa juga membutuhkan dukungan sebagai alat dan bahan yang bisa menunjukkan proses pembelajaran. Adapun pemilihan alat dan bahan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kemampuan intelektual siswa yang beragama. 2. Bertujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. 3. Media belajar yang akan digunakan. 4. Berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5. Alat dan bahan yang akan dimanfaatkan. 6. Fasilitas fisik yang tersedia. 6. Memperhatikan ketersediaan fasilitas fisik. Untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar yang efektif, kita juga perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas fisik yang terdapat di sekolah. Fasilitas fisik ini bisa berupa ruang kelas, laboratorium, hingga ruang pendukung lainnya. Dengan tersedianya fasilitas fisik yang baik, sumber daya guru yang mampu, juga alat dan bahan yang memadai, kegiatan pembelajaran bisa lebih mudah dilakukan dan bertujuan pembelajaran bisa juga mudah tercapai. 7. Yang terakhir itu ada perencanaan proses evaluasi dan pengembangan. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, bagian yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah merencanakan proses evaluasi dan pengembangan. Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung, dari kegiatan evaluasi kita bisa melihat sejauh mana berkeberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan, mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang di awal. Selain itu, dari proses evaluasi tersebut, kita juga bisa mengadakan perbaikan atau pengembangan untuk kegiatan belajar mengajar mendatang. Kesimpulannya, perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksud agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Prosedur perencanaan pembelajaran yang dibuat berhubungan erat dengan model perencanaan pembelajaran yang dipilih. Salah satu model yang dapat dipilih dalam membuat perencanaan pembelajaran adalah yang dikembangkan Dick dan Carey. Prosedur mendesain pembelajaran dengan menggunakan model ini mencakup beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan menulis tujuan pembelajaran umum. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Keempat, menulis tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, menyusun tes acuan patokan. Keenam, menyusun strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan bahan ajar. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada teman-teman kami yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Gini loh, di awal itu kan